Selamat siang Pak Ronggu ya, Ronggu Tagalung ya. Pak Ronggur. Pak Ronggu Tagalung dengan Pak Herman Urmar ya sebagai Presiden KAI. Nah, saya meminta tanggapannya terkait perkembangan advokat ya. Advokat sekarang ini dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Apakah perlu direvisi atau seperti apa? Nah, sehingga bermunculan organisasi advokat yang baru bahkan pecah. Imbasnya itu pasti kepada advokat muda. Bagaimana tanggapan, Pak? Sejak semula memang kita harapkan agar supaya Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 itu dapat mengakomodir seluruh kepentingan dari organisasi advokat. Ternyata hal ini dalam perjalanannya tidak dapat mengakomodir seluruh kepentingan organisasi advokat. Pertama, pembentukan wadah tunggal yang kita sudah tahu itu tidak melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak melalui Kongres. Bahkan dalam perjalanannya banyak tertimbul organisasi-organisasi advokat selain Peradi. Bahkan yang menurut kabar sekarang ini sudah ada 50 organisasi advokat. Artinya Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 ini tidak bisa mengakomodir. Dan banyak hal lagi tentang persoalan advokat yang tidak mungkin diselesaikan dengan Undang-Undang Advokat yang lama. Antara lain umpamanya mengenai pendidikan advokat, ya. Kedua mengenai tentang kebutuhan advokat di Indonesia ini dan banyak hal lainnya. Oleh karena itu saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Kehakiman bahwa Undang-Undang Advokat itu harus dirubah dan sistem single bar itu tidak bisa dipertahankan lagi, harus multi bar. Nah, jadi untuk menciptakan atau membuat undang-undang advokat yang baru ini ya kita para organisasi advokat harus bermusyawarah tentang urun rembuk lah tentang bagaimana sih undang-undang atau organisasi advokat, musyawarah advokat atau multibar advokat sebagai apa yang cocok. Kalau menurut saya multibar yang cocok itu adalah multibar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Nah, itu kira-kira menurut pendapat saya. Nanti kita bisa lebih dalami lagi ini. Seperti apa sebetulnya isinya itu. Kira-kira begitu barangkali. Bagaimana dengan tanggapan Pak Herman Urmar selaku Presiden KAI? Ya, kalau saya menambahkan aja apa yang disampaikan Bang Ronggur, bahwa mungkin ya karena undang-undang advokat itu cukup singkat, kemudian tidak detail, dan apalagi tidak ada perintah di dalam undang-undang itu, tidak ada bikin PP, peraturan pelaksana gitu, sehingga akhirnya tidak bisa mendetailkan yang di kebutuhan. Kalau ada PP kan kebutuhan advokat itu bisa di cover, walaupun nggak lengkap undang-undang bisa di cover oleh peraturan pemerintah. Gitu. Nah di samping itu sekarang udah terlanjur menyatakan wadah di dalam undang-undangnya wadah tunggal. Kenyataannya sekarang sangat multibar. Gitu. Oleh karena itu mau nggak mau memang harus direvisi. Tapi revisi itu
kita sebagai organisasi advokat, sebagaimana apa Abang Rumbut bilang, kita juga jangan serahkan semua kepada politik, apakah pemerintah sama DPR. Yang utama kita sebagai stakeholdernya kumpul urun rembuk, bagaimana baiknya nih, apa yang kurang. Nah di situ terlepaslah, jangan banyaknya organisasi, jangan memikirkan kita yang lebih duluan, kita yang paling banyak. Harusnya dengan rendah hati lah para pengurus organisasi advokat ini berembuk tanpa menghalangi sekat-sekat kelompok yang besar, kelompok yang utama gitu. Jadi mari kita bagaimana memikirkan kepentingan profesi advokat demi kepentingan penegakan hukum di negara kita. Oke. Kesan dan pesan untuk para advokat muda. Untuk advokat muda, ya advokat muda, ya kita menyadari advokat muda ini sangat dibandingkan dengan pengalaman para senior sebelum adanya undang-undang advokat, itu seseorang untuk menjadi advokat mempunyai jam terbang yang cukup panjang. Misalnya seorang advokat untuk mendapat izin menteri itu dan kemudian disumpah, dia punya jam terbang 10 perkara pidana yang dibuktikan dengan pengadilan, cap pengadilan, 5 perkara perdata. Coba bayangkan itu. Bedakan dengan sekarang. Sekarang PKPA ujian magang yang tidak yang tidak terdaftar gitu kan, kadang hanya rekomendasi aja dari senior, ya dianggap udah bisa, kemudian disumpah yang penting 2 tahun setelah tamat. Nah, bayangkan, harusnya baik organisasi maupun adik-adik itu harus bagaimana juga secara pribadi meningkatkan ilmunya, dan organisasi juga punya tanggung jawab menambah training untuk kebutuhan minimalnya, misalnya hukum acaranya, hukum perdata, pidana. Setelah itu baru dikembangkan supaya dia kalau tidak memalukan dunia advokat, memalukan ini dan merusak gitu. Itu intinya gitu. Jadi yang muda-muda itu juga harus berpikir, jangan ada sekarang karena dia kaya bang, dia kaya, dia buka gedung bang, wah namanya si A si B. Jangan sampai akhirnya hanya merugikan klien bang, ya kan nggak bisa beracara, kan merugikan. Akhirnya apa? Pelanggaran akan banyak terjadi. Jadi masyarakat tidak mendapatkan kualitas pelayanan hukum yang prima, yang baik. Oke. Dikatakan bahwa pengacara itu adalah profesi yang terhormat dan mulia. Oke. Apakah betul itu, Pak Presiden? Ya, intinya mungkin abang lebih ya. Sebetulnya officium nobile itu pengacara menjadi yang terhormat dan mulia itu muncul dari waktu di Italia ada seorang pembela tentang orang yang membutuhkan bantuan hukum, itu dari situnya akhirnya berkembang menjadi suatu karakter, suatu merek daripada advokat officium nobile. Sekarang apakah officium nobile untuk pengacara kita di Indonesia ini sudah terbentuk? Menurut saya belum. Masih banyak yang harus kita perbaiki di dalam citra advokat Indonesia ini agar supaya betul-betul menjadi officium nobile, kira-kira begitu. Bagaimana menurut Pak Herman Umar? Ya, menurut saya kalau kita selalu berbicara officium nobile, kita harus mengembalikan ke diri kita, baik para pimpinan organisasi, baik adik-adik juga yang baru sedang merintis jadi advokat. Sebenarnya intinya seperti abang tadi bilang, Bang Unggur, awalnya memang di luar negeri, tapi itu sudah menjadi simbol seorang advokat. Kenapa? Kenapa dia harus disebut officium nobile, terhormat itu? Karena dia mengutamakan orang yang tidak mampu ikut dibela sama dia tanpa uang. Coba bayangkan kalau misalnya seorang advokat, ada orang yang tidak punya kemampuan, kemudian dia hanya memilih orang yang punya uang aja. Nah, kemudian pengorbanan dia membela orang-orang yang membutuhkan itu yang sebenarnya dianggap terhormat, dan begitu juga karakter integritas dia. Nah, sepanjang pengalaman sekarang, advokat kita sekarang, kalau dia tidak memiliki jiwa menolong orang yang tidak mampu, dan tidak punya integritas moral yang baik, itu namanya bertentangan dengan officium nobile.
Jadi itulah ukurannya. Kalau memang kita yang secara organisasi, secara profesi, memang itu intinya terhormat. Tapi dalam kenyataannya, mari kita berpikir semua pimpinan organisasi maupun teman-teman semua profesi advokat, kalau mau kita tetap menyandang profesi opsium nobel, harus memikirkan bagaimana membantu orang yang susah, kemudian bagaimana integritas moral kita terukur dan terjaga. Apakah diperlukan yang sekarang para organisasi advokat memunculkan advokat-advokat baru? Ya, kalau masalah advokat baru, karena itu kemudahan dari undang-undang, ya kan? PK setelah tamat, dia PKPA, dia ujian, dia magang, itu tidak bisa. Cuma memang diperlukan kalau ada perubahan undang-undang seperti yang lama. Kalau sekarang Bang, kita anak-anak baru ini, kalau sebelum disumpah pengadilan, dia tidak boleh ikut sidang Bang. Mungkin boleh duduk, tapi hanya nyatet gitu. Jadi dia tidak boleh duduk, dia tanya sumpah Bang. Ya kan nggak mungkin ada. Nah seharusnya ada penanggung jawabnya. Kalau ada seniornya, misalnya Asep yang sudah punya sumpah, anak buahnya sebenarnya di bawah kontrol dia untuk bertanggung jawab bagaimana hukum acara. Untuk itulah dia mendapatkan pengalaman, jam terbang, magang. Kalau sekarang nggak, nunggu patokannya sumpah PT. Nah, itu yang kalau perubahan undang-undang, hal klausula itu yang kita perlu perbaiki. Jadi bukan butuh sumpah itu dulu. Sebenarnya ada yang sumpah itu cukup pimpinan, punya kantornya siapa. Nih, yang lain tuh boleh ikut gitu. Jangan dilarang dia untuk proses sidang. Kapan dia dianggap mencari pengalaman? Hanya konsultan aja kan nggak cocok gitu. Itu kira-kira kelemahan juga. Jadi ada kelemahan juga ya di Undang-Undang Banyak sekali. 18 2000. Itu harus kita sempurnakan. Untuk saran kepada pemerintah terkait Undang-Undang advokat seperti apa? Artinya begini, kalau kita sudah sepakati bahwa undang-undang ini belum dapat mengakomodir, maka kita harus serahkan kepada pemerintah agar supaya pemerintah aktif membantu perubahan undang-undang advokat ini. Nah, untuk itulah kita perlukan suatu musyawarah, membuat berbentuk musyawarah, lembaga musyawarah yang berbentuk ad hoc, di mana di dalamnya duduk para advokat, pemerintah, Mahkamah Agung, dan katakanlah Menteri Pendidikan, supaya kita secara komprehensif dapat menyelesaikan masalah-masalah advokat yang ada di Indonesia ini. Sebab luar biasa masalah advokat yang di Indonesia, sehingga undang-undang advokat yang lama tidak bisa menangani semua masalah yang ada di Indonesia ini. Nah, hasil daripada, artinya kenapa mesti pemerintah yang kita campur tangan? Ya, undang-undang juga memberikan hak kepada pemerintah mencampuri undang-undang ini melalui pengawasannya. Mahkamah Agung juga melalui pengawasannya juga mengenai putusan Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa dalam putusan yang membatalkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 itu mengatakan bahwa walaupun pasal 36 itu dibatalkan, tetapi pemerintah dan Mahkamah Agung turut serta mencampuri organisasi advokat secara secara melekat. Umpamanya katakanlah dalam membuat rancangan undang-undang kan harus ada dari pemerintah, mesti ada legal academic legal draftnya. Nah ini kan kita harus disusun. Nah kita ada advokat memberikan masukan kepada pemerintah tentang itu melalui tadi lembaga musyawarah tadi. Nah sehingga nanti hasilnya akan lebih dapat mengatasi dan menjadi jalan keluar tentang undang-undang advokat. Sekarang pemain saya katakanlah dulu ya, apa kontribusi advokat kepada pemerintah? Ya, apa kontribusinya? Apakah seluruh advokat yang ada di Indonesia ini jumlahnya katakanlah sekian puluh ribu membayar pajak?
Saya bilang tidak seluruhnya membayar pajak. Jadi dengan undang-undang advokat yang baru, kita akan menentukan biaya minimum seorang advokat dalam beracara di pengadilan, sehingga dengan biaya minimum inilah kita dikenakan pajak, sehingga setiap advokat itu memberikan kontribusi anggaran atau kewajiban kepada pemerintah. Itu salah satu lagi. Kemudian kalau saya pernah mengurus perkara-perkara di luar, sehingga saya persis tahu bahwa umpamanya di Eropa pengacara advokat yang ada di Belgia bisa beracara dia di Jerman, advokat yang ada di Jerman bisa beracara di Belanda. Karena apa? Ada kerjasama bilateral antara organisasi advokat melalui pemerintah, sehingga kita bisa buka kantor nantinya di Singapura, berkantor di Malaysia. Kan itu sangat baik untuk perkembangan penegakan hukum, ya. Dan banyak hal-hal lainnya lagi. Umpamanya katakan tadi bahwa agar supaya undang-undang advokat yang baru ini sesuai betul dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, sehingga semua kebutuhan advokat itu bisa ditampung oleh undang-undang advokat yang baru. Saya kasih contoh lain, umpamanya saya waktu berpraktek di luar itu advokat di satu kota ada batas wilayah prakteknya. Dia tidak bisa berpraktek di seluruh kota di Jerman. Kalau di Indonesia kan seorang advokat bisa praktek di mana-mana. Sehingga kasihan itu advokat yang ada umpamanya di Papua, yang orang advokat Jakarta yang berpraktek, itu sebagai penonton. Nah, kalau umpamanya diatur bahwa advokat di Jakarta itu boleh praktek di Papua dengan kerjasama dengan pengacara di Papua, itu kan bisa sharing baik tentang transfer teknologi maupun keadilan sosialnya, semua terakomodir. Itu antara lain keperluan daripada perubahan undang-undang advokat yang saya katakan tadi. Dan banyak hal lainnya yang sangat banyak. Nanti kita bisa bicarakan lebih detail tentang itu. Terima kasih banyak. Kalau Abang nambahkan sedikit Ya. menyangkut peran pemerintah, DPR atau Mahkamah Agung, yang penting dirumuskan seperti Abang bilang tadi, urun rembuk dari para tokoh-tokoh organisasi gitu kan, kemudian menyampaikan hal-hal yang kebutuhan mereka, kepentingan mereka, kemudian menjaga, begitu juga pemerintah maupun DPR maupun Mahkamah Agung menjaga prinsip dimanapun di dunia ini, prinsip independen dan kemandirian itu harus terjaga. Harus dijaga. Sepanjang itu ada, pemerintah boleh masuk. Ya, yang penting itu itu aja. Jangan mengganggu independensi dan dari kemandirian profesi advokat sendiri. Jadi campur tangannya pemerintah dan Mahkamah Agung tidak menjadikan advokat itu menjadi terkontrol oleh kekuasaan. Nah, itu di luar, itu tidak boleh. Itu udah prinsip internasional. Ya. Terima kasih.